Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode peramalan kuadratik. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu, yang mana nama saya itu Muhammad Fardani Putra, NRP 037 dari kelas 2 di 4 Teknik Elektronika B. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode peramalan kuadratik dari mata kuliah Matematika 4. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu metode peramalan itu apa sih? Metode peramalan adalah suatu metode untuk memperkirakan jumlah produk yang harus dihasilkan suatu perusahaan ke depannya dengan cara yang sistematis dan juga matematis. Nah, metode peramalan ini yang digunakan oleh suatu pengusaha untuk menentukan produk yang harus dihasilkan pada waktu yang selanjutnya. Jadi dengan melihat data produk yang kebutuhan produk dari data sebelumnya, suatu pengusaha ini bisa memperkirakan produk yang harus dihasilkan untuk perusahaannya itu kedepannya itu berapa sih, yang mana produk yang dihasilkan ini sesuai kebutuhan konsumen. Dengan cara metode peramalan ini dengan cara yang sistematis dan juga matematis. Nah, untuk selanjutnya metode peramalan kuadratik. Sebenarnya metode peramalan itu ada banyak ya teman-teman. Metode peramalan itu ada metode peramalan kualitatif, kuantitatif, kuadratik dan juga sebagainya. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang metode peramalan kuadratik. Dan adapun metode peramalan kuadratik ini dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu metode kuadratik ke atas dan juga metode kuadratik ke bawah. Kenapa kok bisa dibagi menjadi dua? Karena dengan melihat data produk karena dengan melihat data produk yang dihasilkan sebelumnya pada waktu sebelumnya. Jadi jika data produk yang dihasilkan di waktu sebelumnya itu meningkat, maka untuk mencari atau mengetahui atau meramalkan produk yang dihasilkan untuk waktu selanjutnya itu dengan metode kuadratik ke atas. Tapi jika kita melihat suatu pengusaha itu melihat data produk yang dihasilkan di waktu sebelumnya itu menurun, maka kita akan atau pengusaha itu akan menggunakan metode kuadratik ke bawah untuk mengetahui atau meramalkan produk yang akan dihasilkan oleh perusahaannya pada waktu yang selanjutnya. Waktunya kapan? Waktunya berapa hari? Itu tergantung pengusaha ini mintanya untuk waktu berapa hari. Oke, selanjutnya yaitu ada tabel metode peramalan kuadratik. Jadi dari kita melihat data sebelumnya, data produk yang dihasilkan sebelumnya, waktu sebelumnya, itu kita masukkan ke dalam tabel ini teman-teman. Yaitu ada T yang dimaksud T yaitu time atau waktu. Mungkin suatu perusahaan di 3 hari sebelumnya itu memiliki data produk yang dihasilkan seperti ini teman-teman, yaitu di 3 hari sebelumnya. Hari yang pertama perusahaan itu memproduksi 7 produk, kemudian di waktu 2 hari yang sebelumnya pada hari kedua yaitu perusahaan itu memproduksi produk sebanyak 9. Di hari 3 yang ketiga dari waktu yang sebelumnya itu perusahaan itu memproduksi produk sebanyak 3. Adapun data-data produk ini itu berdasarkan permintaan konsumen teman-teman. Jadi di
sini kita melihat bahwa data yang dimiliki sebuah perusahaan ini sebagai berikut 3 hari sebelumnya. Nah, kita masukkan data tersebut ke dalam tabel peramalan kuadratik dan juga ditambah tabel-tabel berikutnya, yaitu ada T kuadrat, T pangkat 3, T pangkat 4, T kali DT, dan juga T kuadrat kali DT. Lalu kemudian data itu kita kuadratkan sesuai apa yang diminta dengan tabel, kemudian kita jumlahkan. Oke, lanjut. Selanjutnya ada rumus-rumus metode peramalan kuadratik. Nah, rumus utamanya di sini teman-teman ada D aksen T, yang mana D aksen T, untuk mencari D aksen T ini ada A plus BT plus CT kuadrat. Nah, untuk mencari A, B, dan juga C-nya ini kita ada rumusnya juga. Ada ini rumus mencari C, B, dan A seperti pada slide ini. Nah, untuk mencari ABC ini sendiri teman-teman juga disokong dengan beberapa rumus berikut, dengan mencari gamanya, alfanya, betanya, tetanya, dan juga yang lainnya. Nah, dengan rumus-rumus ini, dan tabel yang sebelumnya tadi, kita bisa mengisi nilai rumus-rumus yang ada di sini dengan data tabel yang sebelumnya teman-teman. Jadi jika sebelumnya ada T kuadrat atau jumlah dari T kuadrat atau jumlah dari T, jumlah dari DT, itu bisa kita masukkan ke dalam rumus ini. Nanti akan ada contoh soalnya, jadi kita bahas nanti biar semakin jelas teman-teman. Oke, ini ada contoh soalnya, yaitu ada pesanan produk tas ransel pada PT Permata Bangsa pada tanggal 11 sampai 13 Juli, yaitu sebagai berikut. Ada data produk yang dihasilkan dari PT Permata Bangsa dari tanggal 11 sampai 13 itu sebagai berikut teman-teman. 9 item, 20 item, dan 11 item. Lalu pertanyaannya, berapa banyak produk yang harus diproduksi untuk 2 hari ke depan? Jadi untuk 2 hari ke depan itu kita harus memproduksi berapa? Kita bisa meramalkan berapa yang harus kita produksi untuk 2 hari ke depannya. Jadi bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu kita buat tabel metode peramalan kuadratiknya. Jadi datanya tadi ada di hari 11 Juli, di tanggal 11 Juli, pada data sebelumnya pada tanggal 11 Juli itu perusahaan tersebut memproduksi 9 item, kemudian di tanggal 12 Juli memproduksi 20 item, tanggal 13 Juli memproduksi 11 item. Nah, kita masukkan ke dalam tabel metode peramalan kuadratik. Time yang pertama memproduksi 9 item, time yang kedua memproduksi 20 item, time yang ketiga memproduksi 11 item. Kemudian time-nya ini kita jumlahkan, menghasilkan 6. Kemudian DT atau data yang pada time-nya itu kita jumlahkan juga, yaitu 40. Kemudian kita cari juga pada tabel-tabel yang lain seperti T kuadrat, T pangkat 3, T4, kita hitung, kemudian ketemu dan kita jumlahkan seperti itu. Kemudian yang langkah kedua, kita cari nilai D aksen T-nya dengan cara mencari nilai alfa, beta, gamma, theta, dan juga lain sebagainya. Yaitu seperti ini teman-teman.
Contohnya alfa sama dengan jumlah T dikali jumlah T kuadrat dikurangi N, atau N ini jumlah harinya, kemudian dikali jumlah T pangkat 3. Nah, kita di sini bisa melihat jumlah T-nya itu berapa. Nah, untuk time jumlahnya yaitu 6, kita masukkan di sini 6, terus dikali jumlah T kuadrat. T kuadratnya yaitu 14, kita masukkan di sini 15, berarti 6 kali 14 dikurangi N jumlah harinya. Di sini kita memiliki data 3 hari di waktu sebelumnya, 3 hari sebelumnya. Berarti jumlahnya 3 hari. Berarti N-nya kita masukkan 3 dikali jumlah T pangkat 3. T pangkat 3 nya jumlahnya itu 36. Kita masukkan 36. Jadi 6 kali 14 dikurangi 3 kali 36. Dengan hasilnya alfanya yaitu min 24. Seperti itu. Kita mencari betanya juga seperti itu, sesuai data yang kita hitung, yaitu data peramalan kuadratik yang telah kita hitung sebelumnya, dengan cara mencari alfa, beta, gamma, dan juga sampai ABC-nya juga kita cari, sehingga menghasilkan data berikut. Kemudian setelah semua kita cari dan kita temukan hasilnya, kemudian kita masukkan ke rumus D aksen T-nya. T-nya di aksen T. Nah, T-nya itu kita isi dengan pertanyaannya tadi. Jadi yang ditanyakan yaitu tadi itu 2 hari ke depan. Nah, berarti kan pada hari ke-5 dan juga hari ke-6 kan tadi ada time-nya itu ada 1, 2, 3 hari depan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu 2 hari ke depan, berarti time-nya 4 dan 5. Sorry teman-teman, time-nya itu 4 dan 5. Jadi DT, T-nya kita isi 4 dan juga 5. Jika di aksen T-nya kita isi 4, maka alfanya kita isi hasil perhitungan kita tadi, kemudian B-nya kita isi hasil perhitungan kita tadi, dan T-nya kita isi hari ke-4, dan juga C-nya kita masukkan perhitungan kita tadi, dan juga T-nya tadi kita isi 4, karena kita mencari hari ke-4 dan juga ke-5, 2 hari setelahnya. 4 kita hitung bla 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 dan hasilnya seperti ini teman-teman. Maka untuk 2 hari ke depan, yaitu tanggal atau waktu ke-4 dan ke-5, atau di tanggal 14 dan 15 Juli, kita membutuhkan, atau PT Permata Bangsa itu membutuhkan produk sebanyak di tanggal 14 Mei itu 18 item, dan juga 15 Mei itu membutuhkan 67 item. Itu metode peramalan kuadratik. Di sini kita lihat yang dihasilkan ini produknya meningkat ya teman-teman. Jadi di sini kita termasuk pada metode peramalan kuadratik ke atas, karena lihat data produksi sebelumnya itu juga meningkat. Nah, untuk metode peramalan kuadratik ke bawah gimana? Ya, kita melihat data produksi sebelumnya itu meningkat atau menurun. Jika menurun, maka metode peramalan kuadratik itu ke bawah. Seperti itu teman-teman. Oke, sekian. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, dan mohon maaf jika saya kurang jelas dalam menyampaikan materi yang telah saya bawakan, dan saya juga terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga lainnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.